Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Azhari. Saya dari kelas KPI 5D. Di sini saya ingin sedikit bercerita mengenai lika-liku pada waktu pandemi seperti ini, terutama bagi saya yang status saya sebagai mahasiswa UIN 1 mengenai pembelajaran materi yang diterapkan oleh kampus, yakni berupa daring. Itu memiliki berbagai cerita, yang mana di dalam cerita tersebut mempunyai kayak keluh kesah maupun memori-memori yang kayak agak menjanggal gitu loh. Karena gini, sebelum saya itu lulus sekolah, saya kan membayangkan saya ingin kuliah, dan di bayangan saya kuliah itu seperti yang ada di sinetron-sinetron televisi tersebut, yakni kita bisa kumpul-kumpul sama teman lagi, bisa sharing-sharing, bisa bermain lah. Tapi pada awal saya masuk, lebih tepatnya pada semester 1 itu, apa yang saya jalani kuliah itu ya seperti yang ada di televisi tersebut gitu loh. Kayak bisa kumpul-kumpul teman, sharing-sharing, kita bisa jalan-jalan gitu. Tapi selepas itu, lebih tepatnya pada waktu semester 2 awal, terjadi adanya pandemi. Lah, jadi pandemi ini bisa membuat gambaran saya yang sebelumnya itu bahwasanya kuliah itu seperti ini, seperti itu, kok seperti berubah gitu loh. Kita melakukan pembelajaran secara online, kita tidak bisa interaksi kepada teman-teman, tidak bisa interaksi kepada dosen. Lah, jadi kan itu kan bertolak belakang kepada pemikiran saya pada waktu dulu pas waktu SMA. Itu kan saya nggak kepikiran bahwasanya saya akan kuliah online. Lah, itu yang menjadi menjanggal di hati saya. Kenapa kok bisa kuliah online? Padahal kuliah yang saya idamkan kan kuliah offline, kita bisa kumpul teman-teman, bisa belajar di kampus, bisa sharing-sharing di kampus lah. Ternyata kuliah saya itu terjadi online. Lah, saya hanya bisa kuliah offline itu cuma semester 1, lebih tepatnya 6 bulan, kalau nggak 7 bulan. Jadi rasanya itu kayak gimana gitu. Semenjak saya lulus kan sudah mempunyai gambaran bahwasanya saya akan kuliah seperti ini. Nah, jadi ketika saya kuliah kok lalu daring, online, gimana ya, kayak kuliah online itu seperti halnya kita tidak bisa memahami secara penuh atau secara utuh apa yang telah disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa. Sebab gini, ketika kita kuliah online atau daring itu kan interaksi kita sama dosen kan tidak secara langsung. Jadi ada yang namanya sosial media seperti Gmeet ataupun Zoom ataupun Instagram, itu kan yang menjadi perantara. Lah, jadi agak gimana ya, agak tersendat antara penyampaian dengan penerimaan oleh seorang mahasiswa. Lah, kayak gini, ketika kita kuliah online Zoom ataupun Instagram, itu ketika ada yang namanya sinyal lag ataupun low, sinyalnya jelek, itu kan secara tidak langsung penjelasan dari dosen ataupun pemahaman kita tentang apa yang disampaikan dosen itu kan agak terganggu. Lah, jadi secara otomatis kita tidak bisa secara penuh menangkap apa yang disampaikan oleh dosen ketika kita mendapat gangguan tersebut. Lah, gangguan-gangguan tersebut bisa dikatakan masuk dalam kategori negatif dalam pembelajaran daring ini gitu loh. Lalu di sisi lain, pembelajaran daring ini juga ada sisi positifnya, terutama bagi diri saya sendiri. Saya bisa sisi positifnya saya bisa membantu orang tua, bisa mencari pekerjaan untuk kehidupan saya, bisa mencari pengalaman-pengalaman di luar sana.
Nah, jadi secara tidak langsung pandemi ini bukan berarti hanya berada di sisi negatif bagi mahasiswa, tapi juga ada yang namanya sisi positif. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri kita terhadap perubahan keadaan ini, yang mana sebelumnya kita nggak pernah terjadi kejadian seperti ini, yang mana yang namanya berkerumun, yang namanya kegiatan, yang nama acara rame-rame itu tidak diperbolehkan kalau sampai saat ini. Jadi kita harus bisa membiasakan ini semua agar kita bisa hidup santai, tidak ada tekanan tentang pandemi-pandemi ini. Tapi jangan lupa kita harus tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, itu guna untuk melawan virus-virus ini agar cepat hilang dari bumi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai cerita tentang pandemi ini, pada waktu pandemi ini, mengenai pembelajaran daring. Dan bila terdapat sesuatu yang aneh pada diri kita mengenai kesehatan ataupun lain sebagainya, lebih baiknya kita langsung periksa ataupun langsung kita antarkan ke klinik kesehatan guna antisipasi diri kita sendiri, terutama dari terjangkitnya virus-virus yang ada saat ini. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.